Dari sekian tim Eropa yang tampil di Piala Dunia 2022, Belgia menjadi yang paling sepi untuk dibicarakan. Sayangnya hal itu bukan suatu keanehan. Timnas Belgia dari tahun ke tahun, dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya tidak bisa diandalkan sama sekali. Tim yang juga berjuluk Iblis Merah itu sama seperti Iblis Merah di Inggris. Keduanya sama-sama tidak pernah becus di ajang bergengsi. Belgia nyaris tak pernah mengesankan di ajang seperti Piala Dunia. Betul bahwa Belgia pernah juara ketiga di Piala Dunia edisi sebelumnya. Tapi bagi tim yang pernah menduduki peringkat 1 FIFA, prestasi itu masih kurang meyakinkan. Harusnya Belgia bisa masuk ke final. Meski prestasinya begitu-begitu saja, kita hampir selalu melihat Belgia di setiap ajang bergengsi termasuk Piala Dunia 2022. Belgia lolos ke Qatar dengan cara meyakinkan. Kevin De Bruyne dan kolega melangkah mulus setelah memuncaki grup E kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Belgia berhasil mengumpulkan 20 poin. Anak asuh Roberto Martinez bahkan belum pernah menelan kekalahan di babak kualifikasi. Dari 8 laga yang dilakoni, 6 menggondol kemenangan dan sisanya berakhir sama kuat. Namun itu tak lepas karena Belgia menjadi tim dengan status terkuat di grup E tersebut. Berada satu grup dengan Wales, Ceko, Estonia, dan Belarus. Lumrah jika Belgia bisa memuncaki klasemen. Ujian sesungguhnya di UEFA Nation League. Sebagai tim yang menduduki peringkat kedua FIFA, Belgia justru takluk dengan mudah oleh Belanda dalam 2 laga. Satu di antaranya bahkan kalah telak 4-1. Di ajang UEFA Nation League, Belgia hanya mampu finish di peringkat kedua Liga A Grup 4. Mereka hanya mengumpulkan 10 poin dari hasil 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kekalahan dari 6 laga. Ironisnya bahkan Belgia menjadi tim di posisi runner-up dengan kebobolan terbanyak di Liga A, yaitu 8 gol. Dengan kata lain, pertahanan Belgia sangatlah buruk. Nah, pertahanan keropos inilah yang mereka bawa ke Piala Dunia 2022. Setan Merah membawa bek-bek senior seperti Toby Alderweireld dan Ian Vertonghen. Selain itu ada Wout Faes, Arthur Tiedt, Zeno de Bas, Munir, Kastanje, dan Leander Den Donsker. Membawa 2 bek senior seperti Alderweireld dan Vertonghen bukan jaminan lini pertahanan Belgia bakal aman. Apalagi keduanya tidak dalam performa terbaik seperti ketika masih berseragam Tottenham Hotspur. Kehadiran Alderweireld dan Vertonghen justru membuat pertahanan Belgia goyah. Di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, Alderweireld hanya mencatatkan rata-rata 1 intercept dan 1,7 tackle per laga dari 6 penampilan. Sementara itu, Vertonghen rata-rata melakukan 1 tackle dan 1 intercept per 90 menit dari 6 laga yang ia lakoni. Sebenarnya ada 1 opsi lagi yaitu Jason Denayer, tapi ia tidak dipanggil Roberto Martinez. Barangkali karena penampilannya menurun sejak tidak di Lyon. Kini Denayer berseragam tim Uni Emirat Arab Shabab Al-Ahli Dubai FC. Di samping permasalahan sektor bek, kiper Belgia juga nyaris tidak ada yang meyakinkan. Thibaut Courtois yang mendapat Yashin Trophy, penampilannya di Belgia tidak sebagus ketika membela Real Madrid. Terlepas dari kualitas bek yang berbeda, kemampuan individu Courtois juga tidak istimewa di timnas Belgia. Menurut FBref, pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Courtois bermain 5 kali. Ia memang mengemas 13 penyelamatan. Namun, persentase penyelamatannya cuma di angka 72,2%. Persentase itu menurun dari 78,6% di ajang Euro 2020. Saat Belgia melakoni laga di UEFA Nation League, Courtois juga jarang dimainkan. Kiper El Real itu hanya bermain di 2 laga. Courtois kebobolan 2 gol. Jika di rata-rata artinya Courtois kebobolan 1 gol per 90 menit.
Kualitasnya yang buruk bisa saja membuat Courtois tidak menjadi pilihan Martinez. Sebab kiper lain seperti Con Castells punya persentase penyelamatan lebih baik. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, persentase penyelamatan Castells menyentuh 80%. Ada kesamaan antara timnas Inggris dan Belgia. Keduanya selama 6 tahun betah dengan satu pelatih saja. Inggris dengan Gareth Southgate dan Belgia yang percaya pada pelatih berpaspor Spanyol, Roberto Martinez. Ia meninggalkan pekerjaan di Everton pada Mei 2016. Lalu 3 bulan kemudian Martinez ditunjuk sebagai pelatih Belgia. Ia disebut-sebut membawa Belgia ke tangga kesuksesan. Meski kita tidak tahu trofi apa yang sudah diraih timnas Belgia. Tapi, Martinez memang sukses mengerek posisi Belgia di ranking 1 FIFA. Namun prestasi terbaik Martinez untuk Belgia apa? Satu-satunya yang bisa dibanggakan adalah membawa timnas Belgia meraih juara ketiga di Piala Dunia 2018. Meski sebetulnya mereka jauh lebih pantas untuk memenangkan turnamen itu. Selainnya banyak yang mengecewakan, termasuk di ajang Euro 2020. Belgia hanya sempat ke perempat final, takluk atas Italia yang jadi juara pada edisi itu. Walau sangat minim prestasi, Roberto Martinez masih dipertahankan. Dan masalahnya Martinez tidak banyak berinovasi soal pemilihan pemain. Ia yang biasanya menggunakan formasi 3-4-3 akan memilih pemain yang sama secara konsisten. Formasi 3-4-3 yang dipakai Martinez mengandalkan ketangguhan lini belakang dan ketajaman di lini depan, serta kreativitas lini tengah. Sementara lini belakang dalam hal ini back terlanjur tidak tangguh. Harapannya ada di lini depan, tapi lini depan pun bermasalah. Benar bahwa Belgia punya Romelu Lukaku dan Eden Hazard. Namun kedua pemain itu tidak semengkilap dulu lagi. Tidak hanya itu, keduanya juga sering mengakrabi cedera. Lukaku bahkan diragukan tampil di fase grup Piala Dunia. Di sisi lain, Eden Hazard baru bermain 6 kali di musim ini bersama Los Galacticos. Dari situ, Hazard baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Namun begitu, Martinez masih punya jalan keluar lain. Masih terdapat nama Leandro Trossard di lini depan timnas Belgia. Trossard kebetulan tengah dalam peak performance. Musim ini di Liga Inggris, Trossard sudah tampil di 14 laga bersama Brighton. Ia juga sudah mencetak 7 gol dan 3 assist. Pemain muda Charles de Ketelaere pun layak jadi opsi. Namun sejak pindah ke AC Milan, sang pemain kekeringan gol. Meski di Liga Belgia, Ketelaere mengoleksi 14 gol dari 33 laga. Tak dapat dipungkiri, satu-satunya pemain yang paling layak jadi pemain kunci adalah Kevin De Bruyne. Gelandang Manchester City tidak pernah tampil buruk untuk negaranya. Total, De Bruyne sudah mencetak 24 gol dan 46 assist dalam 94 pertandingan di timnas Belgia. Dalam skema 3-4-3, ia bisa ditaruh di posisi sayap, atau dalam skema 3-4-2-1, De Bruyne bisa bermain di belakang striker. De Bruyne bisa dibilang pemain yang menanggung beban Belgia selama kualifikasi Piala Dunia 2022. Ia bermain di 4 laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dari situ De Bruyne mengemas 2 gol dan 2 assist. Ia sangat canggih ketika ditaruh di sayap kanan, karena disitulah rating De Bruyne bisa mencapai 8,25. Lini depan Belgia boleh dipenuhi para pemain mandul, tapi kalau pengumpannya adalah De Bruyne, bisa jadi hasilnya akan lain. Apalagi rata-rata umpan De Bruyne menurut WhoScored bisa mencapai 82,2%. Well, kesimpulannya timnas Belgia memang kuat, tapi mereka tidak cukup meyakinkan.